ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Ada hal-hal yang terkait dengan kebersamaan, kesatuan. Itu sangat dijaga dan dipelihara di dalam Islam. Bahkan itu adalah prinsip utama di dalam agama. Karena agama ini datang untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Agama ini datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan maslahat di tengah manusia, bukan untuk memporak-porandakan dan menghilangkan maslahat. Dan dari sumber terwujudnya kebaikan di dalam sebuah negeri adalah menjaga kebersamaan. Karena itu di dalam syariat kita terdapat puluhan makna di dalam kehidupan bersama, di dalam kehidupan bernegara, hal yang mendukung kebersamaan tersebut. Pemerintah misalnya kalau dia zalim sekalipun, andai kata dia zalim, itu disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada silang pendapat, bahwa kewajiban rakyat terhadap pemimpin muslim yang zalim adalah bersabar. Dan itu diterangkan di dalam banyak hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab itu adalah pokok kebersamaan. Pokok kebersamaan. Kalau misalnya pemimpin memerintah dengan sebuah perintah dan dia sendiri misalnya berlaku zalim di tengah masyarakatnya, maka kezalimannya itu dianggap tanggung jawab dia. Tapi pada perintahnya di dalam hal yang ma'ruf, hal yang benar di dalam agama, bukan pelanggaran syariat, itu kita diperintah untuk mendengar dan taat. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu min ba'di a'immah, akan datang setelahku para imam, para pemimpin, yahtaduna bighairi hadi wa yastannuna bighairi sunnati, mereka mengambil petunjuk bukan petunjukku, mengambil sunnah bukan sunnahku. Kalau di bahasa sebagian orang, ini pemerintah bukan pemerintah Islami. Jadi mengambil petunjuk bukan petunjukku, kata Nabi. Mengambil sunnah bukan sunnahku. Kemudian kata beliau, qulubuhum qulubus syayatin fi jithmani ins. Hati-hati mereka itu hati-hati para syaitan di jasad-jasad manusia. Ta'rifu minhum wa tunkir. Ada yang kamu kenal dari mereka, ada yang kamu ingkari. Sahabat dia bertanya, ya Rasulullah, apa perintahmu kalau kami dapati pemerintah seperti itu? Kata beliau, isma wa ati', dengar dan taat. Wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka, walaupun diambil hartamu, dipukul punggungmu. Iya. Ini salah satu dari puluhan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang makna ini. Kenapa? Karena ini adalah pokok kebersamaan. Pokok kebersamaan. Karena itu kata sebagian ulama, ini di buku-buku akidah disebutkan dengan sanad yang sahih kepada Imam Malik rahimahullahu taala, bahwa Imam Malik berkata, 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim dan semena-mena itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Iya. Mau tahu benar atau tidak ucapan Imam Malik? Kita sendiri di Indonesia sudah pernah merasakannya. Pemimpinnya bukan tidak ada, sedang digoyah. Ingat apa yang terjadi di tahun 98? Dari berbagai kerusakan,
nyawa yang melayang, harta yang terbakar, hangus, kehormatan yang diinjak-injak. Itu karena buah keluar dari petunjuk. Ya ceritanya KKN sampai sekarang juga nggak terbukti. Yang terbukti itu yang nuntut-nuntut waktu itu demo-demo, sekarang sudah kenyam perutnya. Ini buat kerusakan namanya. Dan itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Dan itu bukan sifat seorang muslim dalam hidup bernegara. Iya. Karena itu kalau misalnya pemerintah zalim sekalipun, kita diperintah untuk bersabar, mendengar dan taat. Apalagi dalam momen-momen yang memang di situ untuk mengingatkan kebersamaan, ada suatu hal yang besar. Maka kadang sebagian perkara itu dilakukan untuk hal yang besar itu. Baik. Dilakukan untuk hal yang besar tersebut. Di perang Khandaq itu, atau di Yaumul Ahzab ya bahasa lainnya, ketika Nabi SAW dan para sahabat dikepung di Medina, mereka menggali parit-parit. Jadi antara parit dengan musuh itu jarak ya. Bagaimana cara menyerangnya? Waktu itu Salman Al-Farisi mengusulkan untuk memakai manjanik. Manjanik ini ketapel besar diisi batu, dipakai untuk melempar. Iya. Dan manjanik ini persenjataan tidak dipakai oleh umat Islam. Karena ini senjata sebenarnya dilarang. Dia kan alat pembunuh massal namanya. Kalau dipakai misalnya melempar masuk ke sebuah benteng, bisa mati prajuritnya, bisa juga mati perempuan dan anak kecil. Sedangkan dalam peperangan di Islam tidak boleh perempuan dan anak kecil itu dibunuhi, karena mereka tidak ikut andil dalam perang. Makanya sudah ada dua pelanggaran sebenarnya ini pakai manjanik. Satu, karena dia asalnya penggunanya tidak diperbolehkan. Yang kedua, ini budayanya orang kafir. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi SAW pakai itu usulannya Salman di Yaumul Ahzab. Karena yang mengepungnya jelas, semuanya musuh. Adapun tasyabuh dengan orang kafir, itulah dibuat kaidah oleh para ulama. Bentuk tasyabuh itu asalnya haram, kecuali kalau ada sesuatu yang sifatnya maslahat untuk umat Islam. Jelas ya? Jadi ketika diingatkan di sebuah negeri hari kemerdekaannya untuk mengingat nikmat dan menjaga kebersamaannya di dalam suatu negara, itu hal yang biasa, lumrah. Hal yang biasa dan apa? Lumrah. Nabi SAW ketika waktu muda beliau di Mekah, itu disebut di dalam sebuah riwayat di Musnad Imam Ahmad dan di sebagian ashabus sunan meriwayatkannya, beliau berkata bahwa saya hadir bersama paman-pamanku menghadiri aliansi di kalangan orang-orang Quraisy. Aliansi ini itu disebut dengan nama Hilful Fadul. Iya. Dari berbagai suku beraliansi di situ, isinya dari ketinggian akhlak dan budi pekertian tinggi. Di antara poinnya bahwa siapa yang masuk ke kota Mekah dalam keadaan dizalimi, maka kita bersama-sama untuk mengangkat kezaliman darinya. Itu bagus atau tidak? Bagus kan? Kata Nabi SAW, andai kata, ini beliau berucap ini mengisahkan masa kecil beliau. Kemudian Nabi SAW bersabda, andai kata kaum musyrikin Mekah mengajak saya untuk hal yang seperti ini di masa Islam, saya akan jawab, saya akan terima ajakan mereka.
Sebab itu suatu hal yang disepakati, kemaslahatan bersama, sesuatu yang didukung di dalam Islam. Iya. Makanya anak-anak bangsa ini dengan berbagai agamanya, tatkala mereka berada di dalam suatu hal yang memang secara syariat itu adalah pokok yang harus dijaga, berupa kebersamaan di dalam negeri ini, bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, maka bekerja sama di dalam hal yang seperti itu tidak dipermasalahkan. Itu perkara-perkara yang baik dan indah. Jadi itu beberapa sudut ya, saya cerita dari sejarah dan bagaimana cara fikih memahami, supaya seorang mengerti bahwa berbicara tentang masalah mencintai dan membela negeri, menjadi warga negara yang baik, itu tema pembahasan penting.